Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video saya dari awal sampai terbaru, yang masih nungguin video-video terbaru juga, yang udah like, udah share, and subscribe. Dan supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin video-videonya, video-video motivasinya, saya mohon dukungannya untuk like, share, and subscribe channel ini. Nah, teman-teman, pastinya masih membahas pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD, dan ACT. Jadi saya mau sharing tentang pengalaman saya berhenti bekerja, dan banyak juga di luar sana yang sedang mengalami asam lambung, GERD, dan ACT itu terpaksa berhenti bekerja karena memang tidak memungkinkan ya, apalagi yang sudah kena ACT. Keluar rumah aja itu merasa takut, gimana mau kerja gitu ya. Dan buat teman-teman, ini bukan menakut-nakuti ya, yang masih belum anxiety, masih GERD gitu ya, itu sebaiknya mulailah menjaga waspada ya. Misalnya yang masih bekerja itu jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu lelah gitu, karena nanti kalau lama-lama nanti parah gitu ya, jadi nantinya ke anxiety. Kalau teman-teman sudah kena anxiety itu ribet banget urusannya ya teman-teman ya. Saya kena anxiety, ke WC aja itu waktu parah-parahnya itu saya takut ya, mau buang air aja itu takut. Lagi tidur terus tiba-tiba lagi baring gitu ya, tiba-tiba rasa mau mati gitu, kayak gimana gitu, langsung gak enak badannya gitu ya, kayak mau mati gitu tiba-tiba aja gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya, kalaupun harus berhenti bekerja untuk sembuh itu jangan terlalu terlalu distreskan gitu, jangan terlalu bikin kita depresi gitu ya, karena memang sebenarnya itu sangat berat ya teman-teman, apalagi bagi laki-laki, dia kan harus mencari nafkah juga ya buat yang sudah berumah tangga ya. Nah, saya dulu juga seperti itu teman-teman. Teman-teman pernah dengar nggak sih istilah atau kata-kata yang gini, belum karir belum lambung tapi sudah keburu asam lambung ya. Ternyata bukan saya sendiri yang seperti itu. Jadi dulu saya menganggap saya memang sempat frustasi juga, karena waktu itu kan usia masih 25-26 ya, masih masa-masa produktif. Jadi masih semangat-semangatnya bekerja ya teman-teman. Jadi lagi kerja terpaksa harus berhenti, apalagi waktu itu belum tahu ini penyakit asam lambung, jadi sedikit depresi gitu ya teman-teman. Apalagi melihat teman-teman teman saya masih bisa bekerja, masih bisa jalan, masih bisa kemana-mana, sementara saya hanya bisa di rumah. Tapi dilihat orang dalam keadaan saya itu baik-baik aja, kebayang gak gimana posisi yang seperti itu. Jadi saya itu sakit gak kelihatan sakit ya teman-teman. Memang di beberapa kesempatan selama 3 tahun itu memang kelihatan kurus gitu, tapi kadang-kadang saya juga gemuk ya. Jadi saya ingatkan lagi, kalau kita kena asam lambung, GERD, dan ACT, kita itu tidak melulu kurus ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi kurus nih sekarang, jangan terlalu dibikin panik ya, karena kurus gemuk itu nggak menjamin ya teman-teman. Jadi santai aja, mau kurus mau gemuk itu nggak usah dipikirin ya, karena itu bukan patokan ya. Jadi mau kurus mau gemuk itu bisa aja lagi sakit asam lambung, GERD, dan ACT gitu. Kayak saya dulu waktu sakit sempat berat badan 44, kemudian di tahun kedua sakit itu sempat 49,5, gemuk ya waktu itu, karena saya dulu paling beratnya cuma 47. Nah sekarang berat badan saya itu udah 48, 47 ya, jadi sebenarnya normal, tapi cuman nggak tahu kenapa ya, kalau di orang-orang 48, 47 itu udah profesional ya, tapi kalau dilihat, kalau dari saya, orang lain lihat itu masih terlihat kurus, nggak tahu dari mananya gitu ya. Nah jadi kembali ke topik tadi,
Kalau dulu saya kan mikirnya cuman saya aja gitu yang harus berhenti bekerja karena penyakit yang aneh ini, itu pikirannya. Ternyata beribu-ribu orang mengalami penyakit ini dan juga merasakan harus kehilangan pekerjaan. Dan saya juga pernah menemukan salah satu subscriber saya pernah ketemuan juga kita, dan kerjanya itu menurut saya tuh tempat yang bagus ya, menjanjikan juga kalau untuk masa depan ya, tapi juga terpaksa harus berhenti bekerja. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, mungkin banyak yang bilang kalau kita itu kalau kena asam lambung dan anxiety jangan terlalu capek dan jangan terlalu dimanja gitu dibawa bekerja. Nah, tapi dengan catatan ya teman-teman, bekerjanya itu yang gimana. Kalau sepengalaman saya, kalau untuk bekerja keluar rumah, yang bangun pagi bekerjanya sama orang gitu ya, pulangnya sore atau malam, itu kan kalau kerja sama orang, kita jadi pegawai misalnya karyawan atau karyawati, itu kan pekerjaannya tuh penuh aturan, harus kadang kejar deadline, yang pastinya ada stresnya ya mikirin pekerjaan. Itu memang sebaiknya ya untuk kesehatan, kalau kita lagi parah-parahnya ini memang harus berhenti bekerja gitu. Dan apalagi misalnya yang masih kena GERD belum ke anxiety, nah itu sebaiknya sudah mulai menjaga-jaga diri ya, bukan bermaksud menakut-nakuti ya teman-teman, harus memang betul-betul mulai membenahi diri supaya tidak ke anxiety. Karena kalau sudah ke anxiety itu urusannya panjang ya teman-teman, karena yang bikin, kalau saya sepengalaman saya, yang bikin lama sembuh itu karena udah kena anxiety ya. Karena saya itu lama sekali sembuhnya, sampai 3 tahun, di tahun terakhir baru tahu itu asam lambung. Jadi selama sakit itu pikirannya sudah macam-macam, sudah parnonya udah macam-macam penyakitnya, dari pikirannya penyakit saraf, penyakit jantung, hipertiroid juga. Dan itu memang berdasarkan diagnosa dokter yang di awal, tapi ternyata tidak ya, di awal di diagnosa hipertiroid lah, jantung, vertigo, ini itu segala macam. Kemudian dengan keluhan yang berbagai macam, setiap hari, setiap bangun tidur itu keluhannya beda-beda ya teman-teman. Yang banyak sekali ya keluhan-keluhannya itu. Rata-rata juga teman-teman alamin ya, saya sering baca di kolom komentar yang masih mengeluh, kenapa saya ini saya sakit, apa solusinya gitu ya. Dan itu semua sebenarnya jawabannya singkat, itu karena pengaruh dari GERD teman-teman ya, pengaruh dari GERD. Dan solusinya sudah sering saya bilang ya, kalau lambung teman-teman itu masih bermasalah, yaitu sensasinya bakal ada terus. Sensasinya itu apa? Yaitu segala macam keluhan yang teman-teman rasakan itu berasal dari lambung. Jadi kalau dibilang apa sih obat khusus, misalnya kita lagi sesak di dada ya, nanyain apa obatnya, itu sebenarnya kembalikan ke lambung kita yang harus kita obatin, karena di situ sumber penyakitnya ya, di asam lambung tadi gitu, yang harus kita sembuhkan ya lambung tadi. Kalau lambung sudah sembuh, nanti insya Allah berangsur-angsur semua sensasinya pelan-pelan menghilang. Kalau saya dulu seperti itu. Jadi yang awalnya goyang-goyang, gak bisa duduk ya, mau duduk gak bisa, tidur pun gak bisa, harus dipakai bantal gitu biar terasa badannya seimbang ya. Nah itu pelan-pelan sudah bisa tidur. Yang awalnya matanya buram itu mulai jelas penglihatannya ya, yang mulainya jantungnya terus berdebar-debar kayak orang stres terus ya, mulai udah normal gitu. Jadi berangsur-angsur nggak 100%. Nah jadi kembali ke cerita tadi, kalau misalnya masih bekerja di luaran ya, mungkin memang sebaiknya teman-teman berhenti, karena memang berat ya, tapi memang bukan kita sendiri yang mengalami, beribu-ribu orang di luar sana juga mengalami yang kita rasakan, karena memang kondisinya kita lagi sakit. Jadi jangan memaksakan diri. Tapi kalau untuk pekerjaan di rumah ya, coba-coba ya, tetap dilatih, jangan dibawa tidur melulu ya. Apalagi yang ibu rumah tangga itu sebenarnya bisa bekerja, maksudnya misalnya kayak mencuci ya, kalau saya kan cuci manual, jadi
Kan misalnya cuci, kalau capek berhenti. Kayak nyetrika juga gitu ya, kalau capek berhenti. Nah, kalau misalnya buat laki-laki nih pasti stres ya teman-teman, karena harus menafkahi keluarga. Memang kita harus mengikhlaskan dulu kondisi kita yang seperti itu, karena kalau kita tidak ikhlas, itu penyakit juga akan lama untuk sembuhnya. Jadi memang harus cari kerja sampingan yang memang mungkin tidak banyak tekanannya, bisa dikerjakan dari rumah. Mungkin memang jualan online gitu ya, atau mungkin kalau misalnya teman-teman punya banyak ide gitu, bisa 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 bikin YouTube juga ya. Nah, dulu saya waktu sakit juga pernah tuh bikin YouTube kayak misalnya make up apa gitu ya. Tapi dulu saya cuman make up itu cuman iseng-iseng ya, iseng-iseng daripada stres gitu ya. Nah, bisa juga kayak gitu ya. Kemudian pokoknya itu intinya, kalau misalnya kerjaan di rumah, coba-coba lakukan kerjaan di rumah. Kalau kerjaan di rumah kan nggak perlu harus ada deadline-nya, jadi bisa santai. Sampai sekarang saya juga kayak gitu ya teman-teman. Kalau saya kan sudah kena asam lambung nih, jadi ada riwayat asam lambung. Jadi kalau terlalu capek ya, yang sering saya bilang, karena pola makan saya juga sudah mulai tidak sehat juga ya, tapi yang penting acidity hilang ya kalau saya ya. Jadi memang kadang-kadang itu kambuhan kalau memang lagi capek, atau memang salah makan, yang memang makan yang betul-betul yang nggak bisa. Saya sampai sekarang yang nggak bisa makan itu coklat santan ya, coklat santan, terus pisang ya. Nah itu kalau udah makan itu nggak bisa. Tapi kalau cabai udah bisa, udah bisa makan cabai-cabai yang level 1, 2, 3 gitu ya. Nah kemudian jadi kalau misalnya kalau saya ya lagi sakit itu kan nggak kelihatan saya lagi sakit apa enggak. Waktu sakit itu saya kan berat badan kadang turun kadang naik, jadi nggak kelihatan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih stres juga mikirin berat badan ya, anehnya orang anxiety ini semuanya jadi dipikirin ya, mau berat badan, kurus, yang perutnya mengecil lah segala macam itu jadi pikiran ya. Dan itu saya sudah mengalami juga, makanya kadang saya juga gemes juga ya, karena sudah memang mau marah gimana ya, saya sendiri juga pernah di posisi itu, jadi saya maklumin aja kalau masih ada yang mengeluhkan gitu ya. Jadi memang gitu ya teman-teman, jadi kurus apa gemuk itu sebenarnya nggak harus difikirkan juga ya. Saya dulu sempat kurus berat 44, itu kelihatan sakitnya lagi sakit. Kemudian tiba-tiba di tahun kedua itu malah gemuk 49,5 berat badan ya. Itu gemuk, nggak kelihatan sakit padahal sakit gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah normal 47, 48, tapi memang entah kenapa kelihatannya masih kurus aja ya teman-teman. Padahal saya lihat orang yang berat badannya 47, 48 itu kelihatan gemuk ya. Nah jadi sampai sekarang pun saya kalau kerja itu nggak dipaksa ya. Bagi orang-orang yang tidak mengerti dengan penyakit kita, pasti kita dijulitin ya, itu ngerja itu lama, ini itu kebanyakan rebahan itu karena saya nggak mikirin ya, karena yang tahu diri kita itu kita sendiri gimana kondisinya. Jadi terserah lah ya, saya cuman kalau jahatnya mereka belum merasakan aja gimana kalau udah kena asam lambung. Mungkin lebih manja daripada saya mungkin ya, karena memang orang asam lambung ini sebenarnya orang-orang terpilih dari Tuhan ya, untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki perilakunya, memperbaiki ibadahnya juga. Jadi jangan mengumpat penyakit ya, jadikan penyakit itu pelajaran untuk kita lebih baik lagi. Dan nanti kalau sudah sembuh itu pasti teman-teman bakal bisa ngambil hikmahnya, gimana kalau sudah sembuh itu pasti banyak sekali pelajaran yang bisa diambil di kehidupan teman-teman ya. Juga banyak juga yang bisa teman-teman syukuri nantinya ya teman-teman. Nah jadi segitu dulu ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi
motivasi untuk teman-teman, bisa menjadi pelajaran juga dan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, yang udah ngikutin video saya. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang baru menemukan video saya, salah satu video saya, silahkan, alangkah baiknya itu teman-teman tonton dari awal secara berurutan, minimal satu hari satu video, supaya ilmunya betul-betul tersampaikan ya. Jadi segala pertanyaan yang ada, yang teman-teman ragukan, yang teman-teman bingungkan, itu terjawab, karena kebanyakan pertanyaan itu sebenarnya sudah saya bahas berulang kali di video-video saya sebelumnya. Jadi tontonlah lengkap, jangan di skip supaya tidak gagal paham ya. Usahakan satu hari satu video, karena saya dulu seperti itu ya, berkali-kali saya ingatkan, saya dulu sembuhnya kayak gitu. Jadi satu video saya wajibkan satu hari. Kalau moodnya lagi bagus, bisa tonton beberapa video ya. Jadi itu fungsinya, kalau bagi saya itu untuk merubah pola pikir kita yang kebanyakan mengeluh, kebanyakan mengupat, yang belum ikhlas, belum sabar menerima penyakit ya, yang nggak tahu caranya. Kalau penyakit ini juga sebenarnya butuh kita disuruh untuk lebih mendekatkan diri kepada yang di atas juga ya, banyak sekali. Jadi kalau teman-teman cuma nonton satu video, itu infonya setengah ya. Jadi gimana mau sembuh total ya teman-teman. Nah, semoga bisa bermanfaat ya, dan bisa dicoba supaya cepat sembuh. Nah teman-teman, terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.